Halo rekan-rekan, berjumpa lagi di YouTube channel Applicat Indonesia dalam sesi program yang masih sama seperti minggu kemarin, yaitu miniatur Steam Engine. Kali ini saya Heidi akan coba membuat part selanjutnya, yaitu base dari miniatur Steam Engine ya. Oke, saya langsung saja mulai di SolidWorks-nya. Kita mulai dari base-nya terlebih dahulu di sub base-nya. Di sini saya contohkan. Nah, saya akan buat profil terlebih dahulu. Kita kejar dulu bentuknya seperti ini ya. Dengan informasi-informasi yang sudah ada. Dimulai dari top line ya. Saya buat suatu center rectangle seperti ini. Di sini ada informasi 52 kali 30. Oke, kita buat dulu di sini untuk base-nya 52 juga 30 mm. Kemudian sini ada keterangan radius 2 mm. Kita pilih fillet, parameternya 2 mm, pilih keempat sisinya. Oke. Kemudian di sini saya buat center line, beberapa center line di sini, agar memudahkan kita dalam proses mirroring nanti. Nah, kita kejar dulu bentuknya seperti ini kan. Oke. Dan ini line memakai feature line tentunya. Kemudian kita mirror obatnya, pilih sumber referensi ini, kemudian entitas mirrornya pilih saja garis-garis yang sudah kita buat barusan ya. Oke. Kemudian kita next, kita mirror kembali dengan mirror botnya garis referensi ini. Kita select garis-garisnya sehingga dia menyerupai atau berbentuk seperti ini ya. Oke, baru kita lakukan proses dimension. Ya, di sini ada keterangan 90 mm untuk totalnya dan juga 62 mm ya untuk tingginya. Di sini kita input dimension yang paling besar terlebih dahulu ya. Nah, di sini 92. Oke. Kemudian untuk bagian ini sama ya, 30 mm seperti ini. Oke, di sini 30 mm. Ya. Kemudian di bagian ini 32 dan juga untuk bagian ini ya 60. Oke. Ini input 32 mm. Kemudian bagian sini 60. Nah, untuk jaraknya di sini ada keterangan 7 mm ya. Oke. Sini input 7 mm. Kemudian di sini ada keterangan radius 1,5 mm. Kita input fillet kembali ya di sisi bagian ini dan kedua sisi yang lainnya. Oke. Kemudian bisa kita lakukan proses extrude boss. Di sini ada keterangan total 47,5 ya. Oke, kita extrude boss. Kita buat directionnya mid plane 47,5 mm ya. Cara konturnya jangan lupa pilih bagian ini karena kita akan menyisakan bagian tengahnya seperti ini profilnya. Oke. Kemudian lanjut lagi, kita buat profil ini. Nah, di sini ada keterangan 90 kali 54 mm. Oke, kita buat di bagian bawah ya. Kita sketch di bagian bawah dengan menggunakan center rectangle kembali ya. Kita input dimensionnya di sini 54 dan juga 90 mm. Kemudian kita extrude boss. Nah, sini kita
reverse arahnya ke atas ya. Dan di sini kita input 47,5 dikurang 3 mm ya. Oke, jadi totalnya 44,5 mm. Kemudian jangan lupa di sini select contournya, pilih permukaan yang kita extrude bagian ini ya. Kita menyelesaikan bagian tengahnya. Oke, kemudian untuk langkah berikutnya kita buat profil ini, profil miringnya. Sini ada ukuran 8 derajat. Sketch di bagian ini kita buat menggunakan line. Oke, kita buat sketch seperti ini, usahakan close loop, dan kita buat dimensionnya yaitu 8 derajat. Kemudian saya gunakan center line kembali di area ini ya, agar memudahkan proses mirror entities-nya. Kita pilih garis-garis yang sudah kita buat, lalu referensinya garis center line ini, lalu kemudian kita potong arahnya sampai dengan to surface di surface bagian ini. Oke, sekilas sudah sama ya. Kemudian langkah berikutnya buat profil lingkaran seperti ini ya. Potongan lingkaran seperti ini dengan diameter 65 dengan jarak sekian. Oke, ini saya input lingkaran diameter 65 dan juga untuk jaraknya dari center ke bagian base yaitu 2 mm. Oke, jangan lupa di sini kita lakukan proses convert entities untuk garis-garis ini. Kita jiplak ya, dan kita lakukan proses tangent. Baru kita lakukan proses trim dengan menggunakan power trim seperti ini ya. Baru kita mirror kembali ya, agar memudahkan proses mirror. Kita buat sumber referensinya karena dia simetris ya. Nah, kita select aja garis-garis yang ini. Kemudian untuk extrude cut-nya sampai dengan position di sini, patokannya di sini. Oke. Nah, di sini pilih up to surface, patokannya di sini. Nah, untuk bagian belakangnya kita lakukan proses yang sama ya seperti sebelumnya. Nah, di sini kita buat sketch dengan smart dimension, ukurannya 8 derajat ya. Kemudian di sini center line, and then kita lakukan proses mirror. Oke, kita select hal seperti ini, kemudian extrude cut up to surface. Kemudian hal yang sama, diameternya di sini 65, buat kembali lingkaran diameter 65, jarak dari center ke bagian base 2 mm. Kemudian di sini jangan lupa di convert entities untuk garis-garis ini, kemudian dilakukan proses tangential untuk lingkarannya. Pilih trim entities untuk menghapus bagian-bagian yang tidak perlu seperti ini. Oke, kemudian kita lakukan proses mirror kembali. Cukup simpel ya rekan. Sini tinggal gunakan mirror dan juga line ya. Select garisnya, kemudian oke, kemudian di extrude cut up to surface, pilih face ini. Nah, di sini ada keterangan untuk radius 2 mm dan juga radius 1 mm di bagian sini ya. Oke, sini saya gunakan fillet ya, saya gunakan fillet 2 mm untuk bagian ini dan juga bagian ini. Pilih face nya yang mana saja ya. Oke, sip, di bagian ini dan juga sudut ini.
kemudian apply, kemudian radius 1 mm di bagian ini, face ini, dan juga garis atau sudut ini, sudut yang ini. Oke. Kemudian di klik oke. Kemudian langkah berikutnya, di sini ada keterangan 4 mm ya offset dari garis ini ke sini. Nah, kita bisa gunakan front plane untuk sketchnya, proses sketchingnya. Nah, di sini kita tinggal convert entities untuk garis ini dan juga garis bagian ini, agar kita bisa offset sebesar 4 mm ya, 4 mm ke bagian dalam tentunya. Nah, kemudian di sini kita ganti atau kita reverse garis yang awal tadi kita gunakan jadi for construction. Nah, di sini kita considerkan dengan base terlebih dahulu ya. Oke. Nah, di sini kan bisa lihat untuk ukurannya. Untuk ukurannya di sini ada jarak 4 mm dari permukaan atas ya. Oke, kita input smart dimension 4 mm. Di sini kita lakukan hal yang sama ya. Di sini bikin collinear untuk cara alternatifnya, karena dia sudah fully defined. Nah, kita bisa lakukan digunakan seperti ini secara manual. Kemudian setelah semuanya terdefinisikan dengan baik, kita lakukan proses extrude cut. Nah, di sini yang membedakan, kita aktifkan chain feature-nya karena kita hanya membuat sebuah garis aja tadi ya. Ini saya contohkan 26 mm, kemudian di blind sebesar 15 mm ya. Kita patokannya sampai dia melewati permukaan ini. Oke. Ya. Kemudian langkah selanjutnya, sini saya akan membuat bagian ini. Ada bagian base di sini dengan ketebalan 5 mm dan juga untuk dimensinya 115 ya, dengan total ujung ke ujung. Oke, kita buat sketch di bagian bawah tentunya. Kita normal tuh, kemudian pilih line, kita buat garis sumbu tengah terlebih dahulu ya. Nah, di sini kita ubah ke construction geometry, pilih offset, kita tinggal input 115, aktifkan bidirectionalnya, kita input 115 dibagi 2, hasilnya 57,5 ya. Oke, kemudian buat garis dari titik ini ke patokannya di sini ya, kita buat dia close loop. Oke, nah di sini kita bisa lakukan proses trim. Tinggal pilih mirror kembali, pilih garis-garis ini. Oke, baru kita lakukan proses. Di sini ada keterangan lagi. Ada radius 2 mm ya, radius sebesar 2 mm. Kita input dengan menggunakan sketch fillet. Ini kita trim terlebih dahulu garis-garis ini ya. Ini over the frame, kita hapus salah satu dimensinya, kemudian kita pilih fillet kembali 2 mm, pilih sudut-sudut ini ya. Setelah itu lakukan proses extrude boss sebesar 5 mm. Kita reverse arahnya ke atas, pilih di sini parameter 5 mm, kemudian oke.
Kemudian di sini rekan-rekan dapat lihat ada sebuah colokan di bagian atas ya, 18 mm untuk lebarnya dan juga 7,5 untuk ketinggiannya. Kemudian di chamfer sisi-sisinya 0,5. Oke, di sini kita sketch di bagian ini, di bagian depan ya. Kita buat suatu center line seperti ini. Kemudian di mirror, maksudnya di offset ya, di offset. Karena dia 18, kita bagi dua jadi 9 mm. Kita pilih sketch construction geometry ini, kemudian kita close loop ya kedua sisi samping ini ataupun atas dan bawahnya. Kemudian kita input parameternya di sini, ketinggiannya 7,5 mm. Oke, bisa kita ke proses extrude cut. Pilih saja di sini stroke all untuk kondisinya. Lalu kita lakukan proses chamfer. Chamfernya 0,5 mm, sudutnya 45 derajat ya. Pilih garis atau sudut-sudut ini. Ya. Kemudian klik OK. Lalu langkah berikutnya, karena di sini ada suatu lubang, bagian bawah sini ada lubang jarak 14 mm dan juga center to centernya total 103 mm. Kita input sketch di sini, kita lakukan proses construction geometry lagi di sini bagian tengah. Kemudian di offset 103 dibagi 2, kita dapat hasilnya 51,5. Jadi posisinya ada di sini. Kemudian di center line kembali untuk di bagian horizontalnya. Ini jangan lupa kita ubah jadi construction geometry. Nah, kita buat suatu lingkaran, sebuah lingkaran di sini dan juga di sini. Oke. Nah, untuk parameternya 4,5 mm ya untuk diameternya. Oke, 4,5 mm. Kita buat semua lingkaran ini, select dengan menahan kontrol di keyboard, pilih resolusinya equal ya. Kemudian di sini kita buat masing-masing itu horizontal. Nah, dan juga dari sini dan saya ulang, titik ini ataupun dari center line ini terhadap kedua titik center lingkaran kita buat simetris seperti ini. Nah, baru kita input parameternya di sini yaitu 14 mm. Oke, setelah semuanya fully defined, kita bisa lakukan proses extrude cut. Nah, pilih saja stroke all. Nah, kemudian di sini ada lubang juga. Kita input parameternya dari center ke center 39 dengan jarak masing-masing 8 mm ya. Kita input sketch center line seperti ini. Kemudian seperti biasa di offset. Nah, di sini ada keterangan berapa untuk totalnya, yaitu 39 kali 39. Oke. Kita input aja di sini 39. Posisinya ada di sini. Ya, kurang lebih di sini ya. Oke. Nah, ini kita ubah jadi construction geometry. Kemudian di sini saya input suatu center line kembali. Ya. Kita input vertex ya, karena kita akan membuat lubangnya dengan menggunakan feature hole wizard. Ya. Kita input vertex untuk referensinya. Ini 39 ya. Kemudian di sini kita buat masing-masing horizontal. Sini horizontal dengan jarak 8 mm. Ini juga 8 mm. Oke.
Kemudian exit sketch, pilih di tab feature yaitu hole wizard. Oke. Nah, di sini kita lihat ada keterangan M3 dengan contour bore, jarak contour bore-nya 6 dan juga jarak N-nya blind-nya 8 mm. Oke, kita pilih contour bore, lalu pilih size-nya yaitu M3, pilih contour bore, lalu tipenya socket head screw ya, pilih M3. Lalu untuk customize size-nya, sini saya contohkan seperti ini ya, checklist shows custom sizing. Lalu kita modifikasi parameter-parameternya yang ada di sini. Tadi ada kedalaman contour bore-nya 6 dan juga blind-nya posisi akhirnya 8. Untuk posisinya kita pilih sini position, pilih titik-titik referensi yang sudah kita buat sebelumnya dengan menggunakan vertex dan klik OK. Kemudian langkah berikutnya sini bagian ini ada lubang juga ya dengan parameter M2,5, lakukan hal yang sama seperti tadi. Nah, ini tinggal dengan proses center line. Nah, sini tinggal offset berapa ini, diameternya parameternya 25 ya. Nah, kita input aja 25 dibagi 2, kita pilih garis ini, kemudian pilih construction geometry. Lalu untuk langkah berikutnya kita sketch vertex kembali seperti ini menggunakan vertex. Untuk memudahkan langkah sketch, kita buat garis horizontal seperti ini ya, karena kita akan memirrorkannya agar memudahkan proses sketch. Nah, di sini kita input parameternya, jaraknya 4 mm ya masing-masing, 4 mm terhadap garis ataupun patokannya terhadap sudut ini. Oke, sama ini juga 4 mm. Nah, di sini kita bisa lakukan proses mirror ya, mirror robotnya, pilih sketch garis ini, lalu pilih titik-titik yang akan kita mirror. Kemudian di exit sketch, pilih hole wizard kembali, pilih contour bore. Untuk size-nya kita bedakan jadi M2,5. Nah, di sini saya modifikasi untuk sizingnya seperti ini kurang lebih, mengikuti dengan referensi dari ketinggian dari contour bore-nya. Oke, posisinya kita aktifkan 3D sketch-nya, kita pilih titik-titik yang sudah kita buat sebelumnya dan oke. Lalu di bagian depan sini ada sebuah lubang kembali ya. Di sini ada keterangan diameternya kurang spesifik, namun saya akan input sesuai dengan jarak aktualnya. Jarak di sini 54 mm center to center, kemudian dengan jarak 38 mm dari base. Nah, kita input suatu garis center line seperti ini, kemudian kita offset 54 bagi 2 yaitu 27 ya. Oke, di sini input construction geometry, lalu buat vertex seperti ini. Nah, kita buat horizontal, kemudian parameternya kita input dari base ke vertexnya yaitu 38 mm. Kemudian dilakukan proses hole wizard kembali ya. Namun di sini karena posisinya dia itu jenisnya strike type, karena ada ulir di sini, keterangan ulir.
kita input aja di sini strike type input. Saya beri contoh di sini M6 kali 1,0 ya, M6. Kemudian end condition ya, suruh kita 7 mm, 7 mm. Oke. Nah, untuk posisinya kita input titik ini dan ini ya. Oke rekan-rekan, kurang lebih seperti ini ya untuk hasilnya. Nah, untuk tahap akhir kita bisa lakukan proses input pemberian material. Di sini ada keterangan material yaitu cast iron. Nah, di sini pilih material, edit material, kemudian ataupun di bagian iron kita cari ya karakteristiknya ataupun namanya. Sudah ketemu ya, cast glass iron, pilih apply, kemudian close. Nah, baru kita lakukan proses save. Untuk part propertiesnya kita isi di sini, sesuaikan dengan blueprintnya. Numbernya 000001, oke, 000.001. Projectnya di sini, terus sim engine, kemudian project numbernya P003, engine numbernya saya pilih nama saya, kemudian kita save. Baik rekan-rekan, itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan tutorial pada episode kali ini. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa di episode selanjutnya.